siapa yang memberikan sanksi seperti itu? Sekian, terima kasih. Baik Pak, nama saya Reslendi dari Vino Napuki. Tadi Bapak selaku apa Pak di Travel sama? Kalau boleh, apa-apa saja yang objek pajak di situ? Karena di sana banyak sekali pungutan-pungutan. Jangan sampai katakan ada 10 pungutan yang mereka pungut, ternyata yang di store hanya 5. Contoh misalnya, tadi Bapak cerita. Kalau kita mau servis AC, Pak, kita lapor, bayar 30.000, terus PPN kalau salah. Iya. Itu ada PPN. Itu izin doang. Apakah ini masuk objek pajak atau bukan? Gitu. Nah, masalahnya diskriminasi, ada yang boleh, ada yang tidak, dan lain-lain. Termasuk parkir juga gitu, ya kan? Kita ini Pak di double. Pertama bayar parkir bulanan 200.000. Terus kemudian di area tertentu di atas yang probation 1 itu kasih progresif lagi, ya kan? Nah kita sudah berlangganan bulanan di progresif lagi, itu kan pungutan lagi kan? Apakah ini masuk dalam objek pajak dan sebagainya? Dan ini mohon Bapak selaku AR diteliti nanti bisa proses dengan warga. Tapi persoalannya kan Bapak mungkin kesulitan dengan kami Pak Lurah. Siapa warga yang akan saya hubungi? Nah itu tadi perlunya RT RW itu. Nah kalau mereka kan biasa nih, siapa yang mau bawa hubungi kan? Dan ini sangat mendesak Pak, terbentuknya RT dan RW. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. 3, 1, 2, 3. Pak Budi mau dirangkum berikut PBB-nya. Nah, bisa dirangkum ya. Tapi saya pasang dinding dulu. Pasang dinding dulu. Jadi beliau itu spesialisnya itu adalah PPH dari KPP, bukan UPPKD. Kalau UPPKD itu menangani pajak bumi dan bangunan yang dahulu sebelum tahun 2012 dipungut juga oleh KPP. Ya, setelah 2012 diserahkan kepada Pemda sebagai daerah otonom. Silakan pungut pajaknya sendiri atas PBB itu. Nah, malam ini kita punya waktu tinggal 10 menit lagi, batasi waktunya tentang PPH. Lain waktu kami akan hadirkan kembali UPPKD-nya. Ya, setuju ya seperti itu ya? Karena kita Hadirkan bersama pengelola. boleh. Tadi saran Pak Sekam begitu ya. Saya kira itu aja PPH-nya saja. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi sudah jelas Pak ya, batasannya mana yang wewenang. Ini nggak mati Pak, nggak mati. Karena tagihan yang kita bayar itu pajak bangunan Pak. Iya. Secara acara juga itu. Iya, acaranya nomor 6 ada nih Pak. Nomor 6 pajak bumi dan bangunan. Maaf Pak Lurah. Karena permasalahan kami sekarang, kalau PPH Pak 2,5% itu kan. Kita udah wajib pajak. Masalahnya ini PDB Pak. Oke, silakan. Kalau Pak Budi menguasai materinya, monggo. Tapi jangan ya. Yang pertanyaan saya Pak Lurah, benarkah dari KPP sini memberi kuasa ke mereka untuk menagih pajak di bangunan? Ya, karena kemarin pertemuan dengan Pak Wali Kota, beliau katakan ini ilegal semua. Jangan pernah bayar tanpa ada SPPT. Ini yang katakan Pak Wali Kota. Jadi ada dari pajak katakan kami kasih kuasa. Ya, bagi saya laporkan Anda ke polisi itu aja kuncinya. Tapi sudah jelas Pak, kalau Bapak ada saya menguasai atau tidak, sudah wajar saya tidak menguasai. Dan itu memang bukan wewenang saya. Jelas saya. Pak, pertanyaan saya satu saja. Auto parking memungut pajak tentang pembayaran kami parkir kan gitu, ada pajak di dalam itu. Di store nggak ke negara? Pertanyaannya. Itu bidang Anda itu. Kalau itu ada hubungannya, oke. Kalau soal store saya harus teliti dulu Pak, karena saya kan juga nggak tahu pengelola parkir namanya siapa. Kalau memang Bapak menitipkan saya nama pengelola parkir siapa, besok pun saya kasih antar jawabannya ke Bapak. Ternyata dia dibayar Pak Bro. Oke. Mas Pak. Nama Pak silakan tadi Pak ya. Ya. Dengan agenda juga ada di situ ya.
Jadi oke lah Pak Budi ya, tidak bersentuhan dengan PBB tadi. Saya cuma menanyakan Pak, pertanyaan yang ketiga tadi Pak. Apakah selama 2 tahun ini ya PT dari developer ini, Dikirim Pramuka ini sudah membayar pajak diketahui oleh kelurahan atau tidak Pak? Udah 2 tahun loh Pak kita dipujuk Pak. Ada DPB-nya Pak. DPB-nya Pak. Makasih Pak. Oke, nah, jadi kembali lagi ke Pak Lurah kalau begini Pak ya. Baik, makasih. Jadi begini, tugas kelurahan itu semula dari buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Ya, tugas kelurahan itu baik untuk menyampaikan maupun untuk mendobrak, menggiring maksud saya. Nah, sekarang itu tidak ada alat monitor tentang itu. Full 100% WP aktif. Paling kita ingetin kalau misalnya ada yang mau nikah, ada yang berurusan dengan tanah misalnya, PBB-nya udah dibayar apa belum? Kalau dulu bisa diterima di kelurahan, sekarang tidak bisa. Kami hanya bisa menghimbau mungkin lewat wali kota, lewat LMK, lewat Pak RT, Pak RW dengan surat edaran WP Rawasari bahwa punya waktu sampai 28 Agustus yuk harus segera bayar. Bisa dari itu. Lalu kemudian berapa dan siapa saja sih yang sudah membayar pajak untuk Rawasari? Kalau tidak aktif dari petugas kelurahan, kita tidak tahu karena mereka bayarnya di bank. Ya, khusus WP yang besar, yang buku 5 juta ke atas, itu UPPKD baik yang menyampaikan, yang mengingatkan, yang SPPT juga beliau. Jadi UPPKD yang menyampaikannya. Kami hanya buka rekapnya saja. Oh, ada nggak tuh si A sebagai WP di DHKP, kita cek. Oh iya betul ada, gitu ya. Jadi itu tugas dari kelurahan. Oleh karena itu sayangnya UPPKD tidak hadir, padahal kami undang. Undang juga. Kalau beliau, ini perlu saya jelaskan beliau. Kemarin saya ada sosialisasi PPH di kecamatan gabung antara Cempaka Putih dengan Johar Baru. Nah ini saya pikir dayung bersambut juga tuh ya Pak Jos ya. Saya himbau supaya hadir pada malam ini atau sore tadi. Alhamdulillah beliau hadir, tapi terbatas kepada PPH, tidak menyentuh pajak bumi dan bangunan. Ya, oleh karena itu barangkali PR kita juga untuk ketemu khusus tentang PBB. Ya, begitu ya. Ada tambahan lagi? Cukup? Cuma mengingatkan aja Pak Budi Pak ya. Khusus Pak, itu ada pupor, ada parkiran, dan ada juga dana lain yang dikirakan oleh Pak Arif tadi. Ya, tolong Pak dievaluasi Pak. Ya, dievaluasi Pak. Karena itu Pak ada di lingkungan kita semua. Dan itu jelas-jelas memungut dari kita semua. Terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit Pak, memang sudah saya sebagai pengawas dari PT Mitra Investama, saya hanya yang penghuni Pak. Saat ini saya sedang meneliti kebenaran pembayaran atas pungutan servis cat itu kaitannya dengan perpajakan. Itu yang bisa saya bukan Pak. Mbak kalau untuk area yang komersil, kalau nggak salah PT-nya bukan PT Mitra Investama Pak, ada lain lagi PT pengelola untuk komersil itu Pak. Jadi Mitra Investama itu adalah yang berkaitan dengan Pak Budi. Dan saya tegaskan di sini, saya sedang melakukan penelitian atas kebenaran setoran pajak atas pungutan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, mau izin Pak. Kehadiran kami di sini, sepulang kami dari tempat ini itu ditanya oleh warga apa hasilnya terkait PBB. Karena warga ini resah, pertama surat untuk di SMS kami. Dari penjelasannya Pak Ju dan keyakinan kami ini adalah perbuatan pidana. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah benar kita membayar PBB kepada mitra investama? Dijawab iya, benar atau salah, itu aja Pak. Pendek aja. Poinnya aja. Kalau Bapak sekedar Bapak ketahui pengetahuan Bapak dipajak. Berdasarkan ilmunya Bapak, ilmu Bapak aja. Sekali lagi Pak, untuk PBB saya tidak berwenang. Cuma saya tegaskan sekali lagi Pak. Sebentar. Anda katakan PBB. Bagaimana PPH? Boleh nggak orang yang kan kita katakan PBB. Inilah. Kalau untuk PPH Pak, ada mekanismenya pemotongan dan pemungutan. Saya mengerti Pak. Itu kan objek dari barang kedua PPH.
terkait dengan impor PPK lokal. Nah, bolehkah saya sebagai calo Pak untuk pajak dari dulu? Entar saya sudah Bapak, boleh nggak? Pengetahuan Bapak saja. Pengetahuan saja, pengetahuan. Boleh, Pak. Ya, boleh. Sebagai pribadi aja kan, kalau orang asal bingung pribadi. Saya masalah developer. Ya. Berdasarkan ilmu Bapak, Pak. Ilmu Tentu Bapak. ada lah ibu Bapak itu. Kami punya pendapat Pak, kami punya pendapat. Tapi Sekali lagi Pak, sesuai peraturan saya jawab. Dalam PPH ada namanya mekanisme pembentukan dan pemotongan. Itu yang saya tegaskan. Saya tidak bisa menjawab Bapak bilang menurut Bapak pribadi. Saya tidak bisa secara pribadi. Saya bicara secara aturan, mekanisme pemotongan pembentukan itu ada. Dan setor ada, tugas saya yang mengawasi lagi. Saya tegaskan sekali lagi. Kita di PNS selama perdana berkali-kali saya himbau. Tagihan 30.000 pun akan saya himbau Pak. Itu yang salah saya yang Bapak. Bapak sebagai HR Pak ya di sana Pak. Ya ini 2 tahun Pak. Udah Ya, jalan, udah jalan. Hampir 3 tahun kita berjalan sekarang. Kalau Bapak katakan tadi masih evaluasi, apakah evaluasi sampai 2 tahun atau 3 tahun Pak? Kalau bisa kasih data ke saya, bisa lebih cepat Pak. Ada yang bisa kasih saya berapa penghuninya, berapa luas satu orang apartemennya. Saya kan nggak bisa satu gitu ke penghuni. Kalau Bapak bisa kasih data saya, besok penghuni itu saya selesai itu. Jadi ini evaluasi aja Pak ya. Kami Pak di sini Pak minta realisasi Pak. Ya, kalau Bapak menekankan secara teori, kami juga akan belajar sama-sama Pak. Tapi ini bukan tempat untuk belajar bagi kami. Jadi kami untuk tadi Pak, kami ingin kejelasan bahwasanya hak dan kewajiban kami itu adalah benar. Itu Pak, makasih. Jadi gini Pak, kait aja dengan nanti misalnya ada sosialisasi lagi, misalnya ada developer diundang, kita siap diundang. Kalau mau suruh buka-buka data pun, sepanjang undang-undang membolehkan, akan saya buka juga. Ya, jadi Coba. kepulangan kami dari sini itu ditanya, gimana saya bayar atau tidak? Nah, kalau misalnya ada kata penjelasan dari Bapak, ini kan pengalihan ini dari pusat ke mulai daerah kan 2013 Bapak sudah jadi pegawai, ya kan? Artinya Bapak sudah pernah melakukan ini. Sepanjang pengetahuan Bapak, kami berdua dan kami bersama ini yakin bahwa ini adalah pelanggaran. Ya, Menurut Bapak, ini pelanggaran atau tidak? Itu aja. Saya tanya kan yang Bapak maksudkan PBB atau PBH? Kalau PBB sekali lagi kan wewenang saya. Baik. Nah, itu makanya saya tadi bertegas. Usahakan dulu intinya. Ya, Pak ya. Kalau di PPH itu dikenal SSP, bukan SPPT. Surat pemberitahuan pajak berhutang itu dikenal di pajak bumi dan bangunan. Objek pajaknya adalah setiap tanah dan bangunan yang dihuni atau ditempati oleh kita. Yang punya bangunan kita wajib pajak juga, ya kan? Yang punya tanah wajib pajak juga. Jadi yang menikmati dan yang memiliki azasnya dua. Pertanyaannya, kalau Bapak dipungut tanpa SPPT, berarti pungutannya tidak sah. Ini ya tidak sah. Jadi harus ada SPPT dulu. Ya. Untuk menambah wawasan, contoh di jangan jauh-jauh pasar mana seberang kita nih? Bukan sini, saya belum tahu. Yang pernah tahu aja, Kampung Ambon. Ya kan, Aditen. Ya, Kampung Ambon. Itu ada pasar. Ya kan? Tangannya punya PD Pasar Jaya. SPPT-nya lahir ada. Khusus bangunan yang ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai seterusnya itu pemilik bangunan. Tanahnya 0, bangunannya sesuai dengan kepemilikan. Kalau 60 ya 60, kalau 70 ya 70, kalau 40 ya 40 meternya. Ya kan? Akan tetapi surat pemberitahuan SPPT-nya harus dibuat lebih dahulu. Keluarga, ya, silakan Pak Moderator, masih ada?